luzumu syai'i walau syarron, menetapi sesuatu walau syarron, meskipun tidak baik atau buruk. Menetapi sesuatu walaupun perkara itu buruk. Nah, ini makna secara bahasa. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari mereka para ulama, la yakunu illa fi khairin, tidaklah ada itu i'tikaf illa fi khairin, melainkan pada perkara yang baik saja. Nah, itu definisi i'tikaf menurut bahasa, ya. Menetapi sesuatu, berdiam diri. Nah, sedangkan menurut syariat wa syar'an muksun makhsusun, yakni diam yang tertentu. Li syakhsin makhsusin, bagi seorang yang tertentu. Fi makanin makhsusin, dengan pada tempat yang tertentu. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu pula. Nah, jadi menurut syariat bahwa iktikaf itu merupakan suatu kegiatan yang mana di situ ada menetap atau diam, ya. Seseorang di tempat yang dikhususkan, tidak sembarang tempat. Biniyatin makhsusatin, dengan tentu dengan niat yang khusus juga. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas dalam kitab ini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada hambanya, dan ini juga merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW, yakni beliau terus menjalankan i'tikaf ini sebagai bentuk tadabbur, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sering beliau laksanakan itu ketika datang bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir dari Ramadan. Fadluhu, apa keutamaannya, apa khasiatnya, kelebihannya, hikmahnya. Warada anin Nabi sallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. Nah, ini dalil, salah satu dalil tentang keutamaan daripada i'tikaf. Man masya fi hajati akhihi, barang siapa yang berjalan fi hajati akhihi, dalam memenuhi hajat saudaranya, kana khairan lahu, adalah baginya, ya, bagi orang yang melakukan perjalanan untuk memenuhi hajat atau kebutuhan saudaranya, khairan lahu, baik untuknya, khairan lahu min i'tikafi asyri sinin. Man i'tikafi asyri sinin. Jadi lebih baik terhadap orang yang beriktikaf selama 10 tahun. Jadi ada orang ketika dia pergi menuju saudaranya untuk memenuhi hajatnya, itu lebih baik baginya daripada, ya, min i'tikafi asyri sinin, dari beriktikaf selama 10 tahun. Ini saking mulianya ketika kita bersilaturahim atau saudara kita sama muslim mengundang kita hadiri. Ini lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Waman i'takafa yauman, ya. Dan barang siapa yang beriktikaf yauman, hanya 1 hari saja,
Ibtigha wajhillahi, tentu atas dasar mengharap keridhaan Allah. Jadi iktikafnya itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Ja'alallahu bainahu wa bainan nari, Allah jadikan antara dia, yakni antara orang yang beriktikaf, wa bainan nari, dan antara api neraka, salasa khanadiqah, yakni 3 jurang. Jadi Allah akan jadikan antara dia dengan api neraka itu jaraknya sejauh 3 jurang. Nah, berapa ukuran 3 jurang itu? Kullu khandaqin, setiap 1 jurang, ab'adu, lebih luas atau lebih jauh, mimma bainal khafiqaini, dari sesuatu antara khafiqaini, yakni ujung timur dan barat. Nah, mana ujung timur barat, itulah ukuran daripada satu jurang. Nah, ini dikali 3. Nah, ini jarak antara orang yang beriktikaf dengan api neraka. Ini salah satu dari keutamaan orang yang beriktikaf. Wa qala aidan, dan di dalam sabda baginda Rasulullah yang lain, man i'takafa asron, barang siapa yang beriktikaf 10 hari fi Ramadan, pada bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini, adalah ia yang beriktikaf 10 hari Ramadan seperti pahala orang yang haji 2 kali, umroh 2 kali. Yang tidak mampu pergi haji, yang tidak bisa membayar biaya umroh, cukup kita kerjakan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Nah, inilah gambaran pahalanya. Ini amalan yang sangat ringan, tetapi manfaatnya, dampaknya luar biasa, ya. Bisa ditemukan dalam kitab Sya'bul Iman, jilid 3 halaman 425. Nah, ini rawahul Baihaqi. Setelah kita pahami tentang iktikaf, makna bahasa dan syariat, ya, terus keutamaannya, dalil-dalilnya, kita beralih ke hukum iktikaf. Bagaimana hukum iktikaf? Ahkamul iktikaf fi arba'atun. Adapun hukum iktikaf itu ada 4. Yang pertama, wajibun. Iktikaf itu nanti bisa hukumnya menjadi wajib kapan? Iza nazarahu, apabila muktakif atau orang yang beriktikaf itu dia bernazar untuk iktikaf. Nanti kalau datang Ramadan, saya akan bernazar untuk iktikaf 1 hari atau 3 hari atau 10 hari, ya. Nazarnya itu, maka iktikaf itu menjadi wajib. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, mandubun wa huwal aslu fihi, disunnahkan, dan ini merupakan hukum asli, ya, asal dari iktikaf itu. Wa fi ramadana wal ashril awakhiri minhu akad, dan khusus pada bulan Ramadan dan juga pada 10 terakhir dari Ramadan, akad, yakni lebih dikuatkan, lebih diutamakan, lebih ditekankan. Walaupun di situ sunnah, tetapi sangat ditekankan pada bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Yang ketiga, hukum iktikaf makruhun wa huwa iktikaful mar'ati. Kapan iktikaf itu hukumnya makruh? Yakni iktikafnya perempuan, ya, biizni zaujiha. Jadi iktikaf itu memang atas dasar izin suaminya.
idza kanat, apabila ada perempuan itu min zawatil hayati, ya, yakni dari berpenampilan yang menarik maknanya, ya. Jadi memang dia pergi ke masjid untuk itikaf atas izin suaminya, tapi dari sisi pakaiannya, dari sisi penampilannya terlalu menarik untuk dilihat. Ma'a amnil fitnati, walaupun aman dari fitnah, tetapi karena penampilannya, ya, maka dihukumi makruh walaupun aman dari fitnah. Yang keempat, haramun, ini yang haram. Yang pertama di sini ada haram ma'asihah, yang kedua ada haram ma'adamisihah. Haram yang disertai dengan sah. Memang status itikafnya di sini haram, tetapi seandainya dikerjakan sah itikafnya itu. Siapa dia? Iktikaful mar'ati, yakni iktikafnya perempuan biduni izni zaujiha. Kalau tadi atas dasar izin tapi makruh. Nah ini tidak ada izin, ya, dari suaminya. Au bi izni, atau juga bisa dengan izin suaminya. Ma'a khaufil fitnah. Ditambah lagi dengan besertaan khawatir terjadi fitnah. Kalau yang makruh tadi itu aman dari fitnah, ya, walaupun aman dari fitnah tetapi statusnya hukumnya makruh. Nah ini dikhawatirkan muncul fitnah walaupun atas izin suaminya, dihukumi haram walaupun iktikafnya sah. Wa ma'a adami sihah, hukum haram tetapi bersamaan itu juga tidak sah iktikafnya. Bin haram bin sah. Iktikaful junubi wal haidi, iktikafnya orang yang junub dan orang yang haid. Di samping hukumnya haram, ya sia-sia juga. Nah ini hukum-hukumnya. Terus yang selanjutnya arkanul i'tikafi, rukun i'tikaf. Sesuatu yang harus dilakukan ketika i'tikaf itu arba'atun, 4. Niat yang pertama niat, walubsu, diam, ya, karena inti dari i'tikaf itu ya diam. Wa mu'takafun fihi, tempat i'tikaf, ya, harus jelas tempatnya. Wa mu'takifun, dan orang yang i'tikaf. Niat, berdiam diri, tempatnya, dan juga orangnya. Itu rukunnya 4. Syurutul i'tikafi sittatun, syarat i'tikaf ada 6. Yang pertama an-niyah. Jadi niat ini di samping rukun, niat itu juga termasuk bagian dari syarat i'tikaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala macam amal itu tergantung kepada niat. Artinya ketika ada orang i'tikaf, ya, diam di masjid mau berjam-jam tapi tidak ada niat di situ, ya tidak dianggap i'tikaf dan tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Yang kedua, ayyakuna fi masjidin. Ini yang dimaksud dengan tempat khusus tadi itu ya masjid ini, ya. Ayyakuna, bahwa adalah i'tikaf, ya, fi masjidin, tentu di dalam masjid, di masjid. Khalisil masjidiyah, artinya murni masjid. Begitu. Maksudnya fala yasiu, maka tidak sah i'tikaf itu fi nahwi musalla, yang semisal musola, tempat sholat, ya. Misalkan di rumah ada khusus untuk kita gunakan untuk sholat, itu mau i'tikaf tidak sah, ya. Atau tempat ngaji, atau tempat kumpul-kumpul untuk ada majelis, itu juga tidak sah. Au ribatin, atau juga ribat, tempat perkumpulan pondok,
atau tempat zikir atau aula, itu semuanya tidak memenuhi syarat untuk melakukan iktikaf. Yang ketiga al-lubsu, berdiam, fihi di dalam masjid itu, fauqa tuma'ninati sholah, melebihi ukuran tuma'ninah sholah. Misalnya ketika kita tuma'ninah saat sholat, ketika ruku atau sujud, ya, harus ada tuma'ninah. Batasan tuma'ninah ketika kita membaca subhanallah. Ketika melebihi itu sudah masuk minimal ukuran berdiam di masjid, atau sudah masuk batas minimal iktikaf. Maka ketika kita ke masjid, manfaatkan itu, ya. Jadi kita niatkan untuk iktikaf. Ai al-wuqufu fala yasihu ma'al mururi. Jadi makna al-lubsu al-wuquf, diam. Maka tidak sah ma'al mururi, yang disertai dengan melewati. Artinya tidak sah orang itu iktikaf hanya melewati masjid, biduni wukufin, tanpa adanya diam di situ, berhenti. Misalnya dia masuk ke masjid hanya melewati saja, tidak berdiam walaupun hanya beberapa saat, maka tidak disebut iktikaf. Amma bin nisbati litaraddudi fayasihu. Adapun orang yang mu'takif itu, ya, dia mondar-mandir, litaraddud, mondar-mandir. Misalnya dia cari ini, tidak ada di sini, dia ke sana, mondar-mandir, bolak-balik. Fayasihu, maka dia dianggap sah iktikaf. Tentu dengan niat. Li'anna hukmahu, karena sesungguhnya hukum iktikaf, ya, hukum mondar-mandir maksudnya, ya. Li'anna hukmahu, karena sungguhnya hukum mondar-mandir di masjid itu ka hukmil wukufi, seperti hukum orang yang wukuf, diam. Ini berbeda orang yang melewati masjid dengan orang yang mondar-mandir. Kalau melewati tidak masuk sebagai wukuf, ya berdiam, maka tidak sah iktikafnya. Tapi ketika dia bolak-balik, itu sudah dianggap iktikaf, dianggap wukuf. Yang keempat at-thaharatu. Syarat iktikaf yang keempat adalah at-thaharah, harus suci. Anil hadasil akbar. Berarti kalau hadas kecil, boleh-boleh saja. Ini suci dari hadas besar. Kal janabati, seperti janabah. Wal haidi wan nifasi, begitu juga dengan haid dan nifas. Maka orang yang dalam kondisi junub atau haid atau nifas tidak sah untuk beriktikaf. Yang kelima al-aklu, berakal. Fala yasihu, ya, maka tidak sah minal majnun, dari orang yang gila. Falau junna, maka walaupun dia gila, ya, al-mu'takif, orang yang beriktikaf, walau lahzatan, walaupun sesaat, batolal iktikafu, maka batal iktikafnya. Jadi ketika saat beriktikaf lalu gila walaupun sebentar, maka batal iktikaf, karena akal ini adalah salah satu dari syarat sah dari iktikaf. Yang keenam al-islamu, yakni Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah bagi orang yang kafir. Tentu karena iktikaf itu harus dikerjakan di masjid. Tentu orang kafir itu tidak diperbolehkan ke masjid, kecuali kalau memang ada keperluan dan diizinkan. Tetapi kalau
khusus di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, tentu haram masuk ya. Apapun alasan, karena tidak boleh orang kafir masuk ke tanah suci haram. Sunanul i'tikafi, sunnahnya. Apa saja kesunahan i'tikaf? Kasirah ya, banyak sekali. Minha, sebagian dari yang banyak itu, yang pertama ayyakuna fi jami'in, bahwa adalah beriktikaf itu fi jami', yakni masjid yang lebih besar dan situ lebih banyak jamaahnya, yang disebut dengan istilah jami'. Atau kalau orang Arab itu mereka jumatannya di jami', masjid jami'. Memang ada masjid-masjid yang lebih kecil, tapi untuk jumatannya fokusnya di masjid jami'. Ai tuqamu fihi jum'atan. Tuqamu fihi jum'atun. Didirikan di dalamnya ya Jum'ah, yakni salat Jum'ah. Yang kedua ayyakuna yauman kamila. Sunnahnya iktikaf itu bahwa adalah beriktikaf itu yauman kamilan, sehari full atau satu hari yang sempurna. Wal afdalu, dan yang lebih utama, dhammul lailati ilal yaum, yakni memasukkan malam ke siang, artinya mengawali malam sampai siang. Utamanya malam menuju siang, pagi. Yang ketiga ayyakuna shaiman, sunnah orang yang beriktikaf itu shaiman, dalam keadaan puasa, terutama di bulan Ramadan ini. Yang keempat ayub siro, bahwa orang yang iktikaf itu memperbanyak minat doa, dari doa wa zikri wal ibadati, berzikir dan memperbanyak ibadah. Yang kelima ayat suruqa al makruhati wal lagu, yakni meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dibenci, dimakruhkan, dan juga perkara-perkara yang sia-sia ya, tidak ada manfaatnya. Yang keenam ayan zurahu, bahwa dia menazarkan iktikaf, liyusaba alaih, untuk mendapatkan ganjaran atas nazar iktikaf itu, sawabal fardi, akan pahala fardi. Kalau kita lakukan iktikaf ya, iktikaf yang sifatnya iktikaf mutlak lah begitu, jika datang ke masjid tinggal niat, itu dihukumi sunnah. Nah tentu kalau kita jalankan pahalanya ya namanya pahala sunnah ya. Tapi kalau mau mendapatkan pahala fardu, pahala yang lebih, maka niatkan nazar. Nanti di Ramadan 10 terakhir saya akan bernazar untuk iktikaf full, atau siangnya saja, atau apalah, nanti yang penting di situ ada nazar. Ketika iktikaf sunnah tentu niatnya nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Kalau kita mau niatkan secara mutlak, artinya tidak terikat oleh waktu. Seandainya sudah selesai, misalnya kita pergi sholat zuhur, sambil nunggu imam, kita niatkan. Nanti balik lagi, sholat asar, niatkan iktikaf. Setiap kita di masjid niatkan iktikaf, itu namanya niat iktikaf mutlak ya. Tidak terikat oleh waktu. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sunnah wa innama yasihu innawa bil masjidil muslimi ba'da ansawa laulah zotan wa sunnah yauman yakmulu wa jami'un bisyami afdolu. Sunnah disunnahkan, jadi iktikaf itu disunnahkan. Wa innama, dan hanya saja iktikaf itu yasihu sah innawa, jikalau dia berniat, bil masjidi, tentu di masjid, al muslimi muslim,
ba'da an sawa lau lahzatan, sesudah dia diam ya, walau lahzatan, walau sebentar. Wa sunnah, dan disunnahkan yauman ya, seharian, yakmulu sempurna. Wa jami'un, dan juga disunnahkan jami'un, yakni di tempat masjid jami'. Wa bisyami afdalu, dan juga disunnahkan saat iktikaf itu dalam keadaan asyam, berpuasa. Afdalu itu lebih utama. Masailu fi niyatil iktikaf, permasalahan di dalam niat iktikaf. Yang pertama, syakhsun dakhalal masjidah. Ini beberapa pembahasan permasalahan seputar niat iktikaf. Syakhsun, ada seseorang, dakhalal masjidah, masuk masjid, wa nawa al i'tikafa, dan dia berniat iktikaf. Nah, ketika ada orang masuk masjid dia berniat iktikaf. Wa kharaja minhu, dan dia keluar dari masjid. Summa raja'a ilal masjid, kemudian kembali lagi ke masjid. Fahal yanwil i'tikafa marratan ukhra. Nah, pertanyaannya, apakah dia ya, berniat iktikaf marratan ukhra, sekali lagi, artinya berniat ulang. Nah, dia sudah berniat masuk masjid, keluar masjid, masuk lagi, apakah dia berniat iktikaf lagi? Am takfihin niatul ula, ataukah cukup niat yang pertama tadi? Karena kita keluar masjid balik lagi ya. Fihi tafsil. Nah, jawabannya tafsil, terperinci ya, ditafsil, diperjelas, dirinci. Fatarotan, nah ini, maka satu waktu, yutlikul muddata, yakni iktikaf tanpa batasan waktu. Artinya yutliku, memutlakkan ya, al muddata, waktu, artinya bebas, berarti maknanya tanpa batasan waktu. Entah dia 5 menit atau sejam. Nah, ini apa namanya, iktikaf yang mutlak, bebas. Watarotan, dan ada juga yang iktikaf ya, yuqayyiduha, dia mengikat waktu itu, artinya iktikaf yang terikat waktu. Misalnya dia sudah mau beriktikaf seharian atau 1 hari atau 1 malam atau sebulan, berarti dia terikat dengan waktu. Kalau dia masuk ke masjid tanpa dia berjanji untuk iktikaf 1 hari, maka itu namanya yutlikul muddah. Watarotan, dan satu waktu, yakunu nazron, adalah iktikaf itu nazron, dalam keadaan bernazar. Watarotan yakunu manduban, dan juga iktikaf itu dalam kondisi atau dalam keadaan manduban, disunnahkan. Jadi ada iktikaf yang tanpa batasan waktu, ada iktikaf yang terikat waktu, ada iktikaf yang dinazarkan, ada juga iktikaf yang sifatnya sunnah. Penjelasannya ya. Awalan, iza atlaqal i'tikafa, apabila ya, memutlakkan iktikaf, maksudnya ai lam yuqayyidhu bimuddatin, artinya dia tidak mengikat ya, dengan waktu, tidak mengikat iktikaf itu dengan waktu. Panazur, maka kita lihat dulu. Yang pertama kita cek iza kharaja minal masjid. Tadi kan pertanyaannya, ada orang yang berniat ketika dia masuk masjid, niat iktikaf, terus dia keluar.
balik lagi ke masjid, pertanyaannya apakah dia harus berniat lagi atau cukup niat yang pertama. Nah, sehingga jawabannya secara terperinci yang pertama, jika iktikafnya itu tidak terikat waktu, maka dilihat idza kharaja minal masjid, apabila dia keluar dari masjid bila azmin alal audi, tanpa ada keinginan untuk kembali. Jadi dia keluar masjid tanpa ada keinginan untuk kembali, indah khurujihi, ketika keluarnya. Lazimahu isti'nafu niyatil i'tikafi mutlaqan. Maka dia harus mengulang niat i'tikaf mutlaqan, secara mutlak. Dia keluar dari masjid tanpa ada keinginan untuk balik lagi, maka dia pas ke masjid lagi, maka dia harus ulang i'tikaf. Nah, misalkan kita ada acara di masjid, sambil memanfaatkan pahala i'tikaf dia niat, setelah itu dia keluar. Nah, pas dia keluar, niatnya itu dia pulang tidur, tidak mau balik lagi ke masjid. Nah, terus nanti datang waktu zuhur misalkan, dia balik ke masjid, itu harus niat, karena dia pas keluar tadi tidak ada keinginan untuk kembali. Iza aradahu, apabila dia berkeinginan i'tikaf, untuk i'tikaf, sawaun akhraja liqada'i hajatin, entah dia itu keluar untuk buang hajat, amla atau tidak. Dia keluarnya masjid, keluar dari masjid itu apakah dia mau buang hajat atau tidak, tapi karena memang dia tidak ada keinginan untuk kembali, maka seandainya balik lagi, maka dia berniat i'tikaf lagi. Yang kedua, wa idza kharaja aziman alal audi, apabila dia keluar dari masjid aziman alal aud, namun ada keinginan untuk balik lagi ke masjid. Saya sudah berniat, saya keluar dari masjid, tapi saya ada keinginan balik lagi nanti ke masjid. Bagaimana niatnya? Lam yalzamhu isti'nafu niyatil i'tikaf, maka dia tidak perlu mengulang niat i'tikaf itu. Kenapa? Li'anna azmahu, karena keinginannya hina izin, ini untuk kembali ke masjid itu, qaimun, sudah cukup, artinya menempati maqaman niyah, posisi niat. Itu sudah mewakili, karena dia memang ada niat untuk kembali lagi, maka tidak perlu niat. Kalau ragu-ragu tinggal niat lagi, sebenarnya tidak masalah. Sanian, yang kedua, kalau yang pertama tadi niat i'tikafnya itu tidak terikat oleh waktu. Yang kedua, iza lam yutlikil i'tikaf, apabila tidak mutlak i'tikaf, bal qayyadahu bimuddatin, akan tetapi dia ikat dengan waktu, kayaumin au syahrin, seperti 1 hari atau satu bulan. Nah, ini ada orang yang mau i'tikaf, jadi niatnya atau waktu dia sudah tentukan, dia ikat, saya mau i'tikaf selama 1 hari atau 1 bulan. Walam yastaritit tatabu'a, namun dia tidak mensyaratkan at-tatabu'a, berkelanjutan,
berturut-turut. Wa kharaja, dan dia keluar. Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang beriktikaf? Nah, iktikafnya itu dia sudah tentukan waktu. Nah, saya mau iktikaf 1 hari, saya mau iktikaf 1 bulan, tetapi tidak dia syaratkan di dalam waktu yang dia tentukan itu berurutan. Nah, bukan 1 bulan terus setiap hari sampai 1 bulan penuh. Nah, misal tidak dia sebutkan ya, untuk berturut-turut dari tanggal 1, 2, 3. Nah, dia hanya mengatakan ya, ikat saya mau iktikaf 1 bulan. Fananzur, maka kita lihat. Yang pertama, iza kharaja liqada'i hajatin. Apabila dia keluar untuk qada' hajat. Min baulin au goitin, entah itu dia mau kencing atau berak. Nah, ini kan dia mau keluar masjid, ke WC masjid, berarti keluar dari masjid kan? Atau dia mau tidak ada WC di masjid, dia pulang, tapi untuk menunaikan qada hajat ini ya. Lam yalzamhu istinafun niyah, maka tidak perlu mengulang niatnya, karena dia keluar untuk qada hajat. Yang namanya qada hajat ini ya tentu tidak boleh kita tinggalkan, ini kebutuhan penting ya. Wa intola, walaupun lama zamanu tilkal hajati, waktu atau masa untuk memenuhi hajat itu, li'annahu la budda minhu, karena sungguhnya itu tidak boleh tidak. Bahwa maka yaitu orang yang keluar qada hajat ya, kal mustasna indan niyah, seperti pengecualian ketika niat. Nah, itu ya, jadi tidak perlu mengulang niatnya ketika dia keluar untuk qada hajat. Yang kedua, iza kharaja li ghairi qada'i hajatin, apabila dia keluar di mana keluarnya itu tanpa ada qada hajat, bukan karena qada hajat. Ma'al azmi alal audi inda hurujihi, besertaan dia ada keinginan untuk kembali. Saya keluar dari masjid bukan untuk mau kencing atau berak, tetapi saya mau keluar, nanti saya mau balik lagi. Fala yalzamuhu istinafu niyatil i'tikaf, maka tidak harus baginya istinafu niyatil i'tikaf, mengulang niat i'tikaf. Jadi tidak perlu juga orang yang memiliki hajat, dia keluar dari masjid tidak perlu niat lagi. Atau dia keluar dari masjid tetapi ada keinginan untuk kembali lagi ya, walaupun tidak ada hajat ya, maka dia juga tidak perlu membaca atau berniat ulang ya. Wa amma idza kharaja, adapun apabila dia keluar ma'a adamil azmi alal aud, tanpa adanya keinginan untuk kembali, fayalzamuhu, maka harus baginya istinafu niyatil i'tikaf, mengulang niat sama kayak yang di atas. Apa nih telu dua langan ben. Oh ya, permasalahan ya. Masailu fi niyatil i'tikaf. Yang pertama tadi syakhsun dakhalal masjidah. Sudah selesai
permasalahannya, pertanyaannya itu. Nah, sekarang masuk ke permasalahan yang kedua. Idza dakhala syakhsun ilal masjidi, apabila masuk seseorang menuju masjid. Ada orang masuk ke masjid. Panasya, maka dia lupa ayyanwiyal iktikaf, bahwa dia berniat iktikaf. Fahal yajuzu lahu ayyanwiya fi asna'i shalah, maka apakah boleh baginya untuk berniat pada pertengahan sholat? Sudah lama di masjid, saat sholat baru dia ingat belum niat iktikaf. Apakah boleh berniat saat sholat? Jawabannya na'am, boleh. Yajuzu lahu ayyanwiya biqalbihi fi asna'i shalah, boleh baginya, ya, bagi orang yang dalam keadaan sholat tadi, ya, ayyanwiya, bahwa dia berniat biqalbihi, dengan hatinya, fi asna'i shalah, pada pertengahan sholat. Wala yajuzu lahu, dan tidak boleh baginya, tidak harus, ayyatalaffaza, untuk melafazkan biniyah, niat itu. Nah, cukup di hati saja. Li'annahu, karena sungguhnya talafuz niat itu, ya, niat iktikaf itu kalamun ajnabiyun, yakni ucapan yang di luar ucapan sholat. Yubatilu as-sholat, membatalkan sholat, bisa menyebabkan sholat batal. Cukup diniatkan saja. Mubtilatul i'tikaf, jika orang yang i'tikaf, kapan, apa yang dia lakukan sehingga nanti i'tikafnya menjadi batal? Sittatun, ada 6. Yang pertama al-jununu wal igma'u, gila, wal igma', dan pingsan. Ai at-tari'ani bisababin ta'adda bihi, yakni sesuatu yang terjadi, ya, artinya terjadi keduanya itu, baik gila ataupun pingsan, bisa babin ta'adda bihi, dengan sebab kecerobohan dia. Ada unsur kesengajaan, kecerobohan. Mungkin dia makan apa, minum obat apa, sehingga tiba-tiba dia gila atau pingsan. Yang kedua, sukrul muta'addi, sukrul muta'adda, yakni mabuk yang ada kemungkinan dia ceroboh sengaja. Itu seperti contoh tadi, mungkin kebanyakan napal sehingga menyebabkan teler situ, ya. Yang ketiga al-haidu, haid, batal i'tikaf. Ar-riddatu, murtad saat itu. Yang kelima al-janabah, junub. Ini di masjid mau junub ini, luar binasa. Allati tufattirus shaimah, yang membatalkan puasa. Jadi junub yang membatalkan puasa. Min jima'in, ini dari jima, au istimna'in, atau istimna. Seandainya pun tidak sampai jima di masjid, misalkan mana-mana istimna, maka otomatis batal. Yang keenam al-khuruju minal masjidi bila uzrin, batal i'tikafnya itu nanti jika dia keluar dari masjid bila uzrin, tanpa ada uzur. Ai al-khuruju bikullil badani, yakni keluar bikullil badani, semua tubuhnya. Kalau kepalanya saja tidak masalah, misalnya diambil sandal nungkik, misal kepalanya saja, tuh tangannya saja, tuh kakinya saja, tidak masalah. Tapi kalau dia semua tubuhnya, bisa menyebabkan batal. Itu seperti yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Jadi beliau ketika, riwayatnya ketika beliau iktikaf di masjid, beliau menyodorkan kepalanya
katanya ke rumahnya ya, karena dekat dengan masjid, dan disisiri oleh Siti Aisyah. Tubuhnya masih di masjid. Ma'al ilmi, disertai dengan ilmu, wal amdi, kesengajaan, wal ikhtiyari, dan atas dasar keinginan sendiri. Maka 6 perkara ini yang menyebabkan batalnya i'tikaf. Masailu fil i'tikafi al-mutatabi. Permasalahan dalam i'tikaf al-mutatabi, yang mana i'tikafnya itu berturut-turut, di sehari, 2 hari, 3 hari berturut-turut. Yang pertama, idza nazara i'tikafa muddatin mutatabi'atin, apabila orang yang beriktikaf itu bernazar. Apabila seorang bernazar, i'tikafa muddatin, akan i'tikaf yang memiliki masa tertentu, ada waktu tertentu, mutatabi'atin, yang berturut-turut. Lazimahu, maka wajib baginya i'tikafuha, i'tikaf ya, yakni masa yang tertentu berturut-turut tadi, ma'atatabu'iha, besertaan dengan berturut-turut. Ada orang bernazar untuk beriktikaf pada masa tertentu yang berturut-turut. Ada orang, saya mau bernazar iktikaf 10 hari full berturut-turut tanpa putus-putus. Yunin bernazar, maka sebab itu dia wajib beriktikaf, plus dia harus iktikafnya berturut-turut sesuai dengan nazarnya itu. Fa in qata'aha, maka jikalau dia memutuskan, artinya 10 hari dia nazarkan berturut-turut, tapi pas hari keempat putus ya, wajaba alaihi, maka wajib atasnya isti'nafuha, mengulangnya, min jadid, dari awal lagi. Ini karena dia bernazar mutatabi'ah, itu masa yang berturut. Yang kedua, al umurul lati tabta'u tatabu, perkara-perkara yang memutuskan at-tatabu, yang menghilangkan, memutuskan berturut-turut tadi. Kapan berturut-turut itu terputus? Arbaatun, 4. As-sukru, ini mabuk. Yang kedua al-kufru, kafir. Yang ketiga ta'ammudul jima', sengaja jima', ini putus. Jima doang pakai ini memang macam tahu jima sini. Yang keempat ta'ammudul khuruji li ghairi hajatin, menyengaja keluar tanpa hajat. Wal hajatu, adapun hajat, seandainya ada hajat maka tidak sampai batal. Ini sengaja keluar tanpa ada hajat. Apa maksud hajat yang dibolehkan di sini? Mislu al-maradu, ya ini sakit, al-maradi, wal iktisali, ya. Begitu juga mandi, dasar ngerep bayar masjid, rumah mandi, maka boleh kita mandi keluar. Wa izalatin najasati, menghilangkan najis. Wal akli, makan, wasurbi, minum, oleh mangan dulu lapah. Karena kalau kita nakil buat mangan oleh masjid, tentu menghilangkan muruah masjid, maka kita pulang untuk makan, dan itu ada hajat. Wa qada'i hajatil insan, dan juga melakukan qada' hajat al insan, ya seperti yang tadi sakit kencing berak tadi ya. Wa kazalika, dan begitu juga iza kana fi tariqihi lil hajah,
apabila ada fitorikihi, ya, pada jalannya, lil hajati, ada baginya hajat, ya, yakni apa, fa'ada maridon, menjenguk orang yang sakit, wazaro qadiman, begitu juga dia berziarah kepada orang yang qadiman. Qadiman ini maksudnya orang yang datang dari bepergian, berziarah. Wa shalla ala janazatin, begitu juga sholat atas jenazah. Nah, ini perkara-perkara yang masuk dalam kategori ada hajat. Nah, yang batalkan itu keluarnya dari masjid tanpa hajat, tanpa selain ini yang disebut. Yang ketiga, al-a'zarul lati la taqta'u tatabu, uzur-uzur yang tidak menyebabkan terputusnya iktikaf secara berturut-turut. Apa saja uzur-uzur yang menyebabkan tidak sampai batal iktikaf secara berturut-turut. Nah, kita sudah bernazar 10 hari berturut-turut. Nah, ada perkara-perkara walaupun kita lakukan tapi tidak sampai menyebabkan terputus. Ya. Kalau yang tadi perkara yang menyebabkan terputus. Nah, ini yang tidak. Fa iza kharaja laha, maka apabila dia keluar, la yalzamuhu niyatu istinafi indal audi. Nah, tidak menyebabkan dia, ya, tidak mengharuskannya niat ulang, mengulangi mengulangi niat ketika kembali. Ada 7 perkara. Artinya ketika dia keluar dari masjid tidak perlu untuk berniat ulang. Nah, ada 7. Yang pertama, al-jununu wal igma'u, gila dan igma. Nah, kalau tadi gila dan igma itu yang menyebabkan batalnya iktikaf karena ada kesengajaan. Ya. Nah, yang di sini itu gila dan pingsan. Nah, ini ada jikanya. Indamal mu'takifu, jikalau masih orang yang iktikaf fil masjid, di masjid. Jadi ketika dia iktikaf di masjid dia gila, sembuh, maka tetap lanjut. Atau dia pingsan masih di masjid, kembali lagi sadar, maka tidak terputus. Au kharaja bisababiha, atau dia memang keluar dari masjid dengan sebab gila ataupun pingsan tadi, lid darurah, karena memang darurat. Yang kedua, al khuruju, keluar masjid bi ikrahin bi ghairi haqqin, yakni dengan paksaan, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Nah, itu sir itu nih. Memang iktikaf langsung marbotnya ganas, usir, dipaksa keluar, maka tidak sampai memutuskan iktikaf yang berturut-turut. Yang ketiga, al haidu, haid. Maksudnya haid tidak sampai membatalkan, memutuskan iktikaf yang berturut-turut. In lam tasihhu muddatut tuhri, jikalau tidak cukup, ya, iktikafnya itu muddatut tuhri, ya, masa suci. Nah, jadi masa sucinya itu 3 hari misalkan, lagi 3 hari masa sucinya. Nah, sedangkan dia sudah bernazar untuk iktikaf 10 hari secara berturut-turut. Nah, hari keempat ternyata dia maka tidak sampai memutuskan iktikaf yang berturut-turut tadi. Tidak perlu dia ulang dari awal, karena masa sucinya tidak cukup untuk menyelesaikan iktikaf yang
berturut-turut tadi. Yang keempat al-azanu, azan. Minal muazini ar-ratibi, dari orang yang muazin, orang yang azan yang ditentukan ya, ila manaratil masjidi, yakni tempat azannya itu di manarah masjid, al-munfasilati, yang terpisah anhu dari masjid. Jadi dia tugasnya azan, tetapi tempat azannya itu bangunan yang berbeda dengan masjid. Al-qoribati, yang dekat minhu dari masjid. Maka tidak masalah walaupun keluar dari masjid, karena ya tempat azannya di situ. Nah, gitu. Yang kelima iqamatu haddin, yakni memenuhi panggilan hukum. Sabata bi ghairi iqrarihi, yang telah tetap ya. Bi ghairi iqrarihi, dengan tanpa pengakuannya. Artinya ada suatu hukum yang harus dia selesaikan. Dia dipanggil, maka tentu dia keluar masjid. Yang tidak bisa diselesaikan di masjid, dia keluar, maka diperbolehkan. Tidak sampai menyebabkan terputus iktikaf yang berturut-turut itu. Yang keenam al-iddah, iddah. Ada perempuan yang sudah cerai, lalu dia masa iddahnya dan dia iktikaf. Iza kanat ghairu mutasabbibatin laha, apabila adalah orang yang iddah itu ghairu mutasabbibatin laha, bukan karena sebab dirinya. Yang ketujuh ada usyahadatin, memenuhi penyaksian, kesaksian. Dia menjadi saksi. Ta'ayyanat alaihi, menentukan atasnya, walam yumkin adauha, dan tidak memungkinkan memenuhi akan dia ya, penyaksian itu fil masjid, di dalam masjid. Dia dibutuhkan kesaksiannya dan tidak mungkin di masjid, maka harus keluar. Nah, ini diperbolehkan dan tidak sampai memutuskan iktikaf yang berturut-turutan. Kama qala sahibu Safati Zubat, sebagaimana berkata sahibu Safati Zubat, wa abtalu in nazarat tawali bil wati wal lamsi mal inzali, dan membatalkan mereka, yakni para ulama, membatalkan in nazarat tawali, jika telah bernazar berturut-turut. Dia sudah bernazar berturut-turut, artinya nyambung 10 hari full, dari 1, 2, 3 sampai 10, maka dia bisa batal bil wati, dengan sebab jima, walamsi, menyentuh sesuatu, bersentuhan, mal inzali, yang menyebabkan keluarnya air mani. La bi khurujin minhu, dan tidak batal ya. Kalau tadi yang batal, la bi khuruji minhu, yang tidak batal bi khuruji minhu, dengan keluar darinya masjid iktikaf ya, bin nisyani, dengan sebab lupa. Au li qada'i hajatil insan, atau qada' hajat. Nah, ini yang sudah disebutkan tadi, tidak sampai batal. Au marodin, atau sakit. Syaqqa ma'al muqami, yakni sakit yang berat. Ma'al muqami, kalau tetap di masjid. Semakin dia tetap di masjid, nanti semakin berat penyakitnya, maka dia keluar, maka sampai tidak batal iktikaf yang berturut-turut.
Wal haidi haid. Wal gusli min ihtilam, mandi dari mimpi. Sambil itikaf mimpi. Terus dia mandi. Wal akli, makan, wa surbi, minum, awil azan atau azan min ratibin, wal khaufi min sultan atau takut dari raja. Yang keempat, syakhsun, seseorang nazara i'tikafan mutatabi'an, dia bernazar i'tikaf yang berturut-turut. Wa syaratal khuruja minal masjidi asna'al muddati, dia mensyarati keluar dari masjid di pertengahan waktu yang dia tentukan tadi. Misalkan ada seorang yang bernazar itikaf berturut-turut 10 hari berturut-turut, tapi di samping dia nazar plus juga dia syaratkan nanti di pertengahan waktu atau pas hari kelima saya mau keluar. Fama hukmu haza syarat, apa hukum syarat itu? Dia bernazar untuk puasa berturut-turut, tetapi dia syaratkan keluar nanti dari masjid di pertengahan puasa itu, itikaf. Apa hukum syaratnya? Boleh tidak mensyaratkan itu? Fihi tafsir. Tafsir diri. Satu, iza syaratal khuruja, apabila dia mensyaratkan keluar li'aridin, karena ada satu maksud mubahin yang mubah di dalam syaratnya, nanti saya mau keluar, tapi di dalam syaratnya itu ada tujuan, ada kepentingan, ada maksud mubahin yang mubah, maksudin. Maksudin ini maksudnya yang dipertimbangkan secara syariat, memang secara syariat tanggul. La yunafil itikaf, dan tidak menafikan itikaf. Artinya dia memang bukan maksud untuk meniadakan itikafnya, tetapi memang karena ada kepentingan yang boleh. Apa hukum syarat itu? Sahha syartuhu, sah syarat. Fa in ayyana syai'an, maka jikalau dia tentukan sesuatu, kataraddudin ala qaribin, seperti mengunjungi teman dekat, fala yatajawazul lazi ayyanahu, maka dia tidak boleh melewati apa yang dia tentukan. Artinya dia tidak boleh melakukan sesuatu melainkan apa yang sudah dia tentukan. Maksudnya misalkan dia tentukan nanti saya bernazar 10 hari berturut-turut, kebetulan nanti pas pertengahan yang hari yang kelima saya mau mengunjungi teman. Ini bahasanya dia tentukan, saya mau mengunjungi teman, keluar masjid untuk mengunjungi teman, maka dia harus melakukan yang dia tentukan saja. Seandainya dia pergi ke pasar misal atau sesuatu yang tidak dia tentukan, maka tentu tidak sah. Ini kah? Wa illam yu'ayyin syai'an, dan jikalau dia tidak tentukan sesuatu, misalkan dia tidak tentukan mau ke sini, mau ke tempat ini, bal atlaka, tetapi dia mutlakan, penting saya keluar, misalkan mutlak, fayajuzu lahu al-khuruju, maka boleh baginya keluar, likulli gharadin, bagi segala maksud, walau duniawiyan, walaupun itu perkara dunia, mubahan yang mubah, kalikoi amirin, seperti bertemu dengan raja, wa ghairihi, atau selain. Yang kedua, iza syaratal khuruja la li'aridin, apabila dia memberi syarat
menyaratkan al-khuruja keluar masjid la li'aridin, tidak ada kepentingan, ya. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan yang jelas, ya. Ka'an qala, seperti dia ucapkan, illa ayyabdua li al-khuruj. Nah, katanya saya bernazar 10 hari berturut-turut nanti di masjid, dan saya akan keluar ya kecuali kalau saya ingin keluar, begitu. Nah, ini kan masih mensyaratkan dia keluar tanpa adanya tujuan jelas. Nah, dia tahu lah maksang sogul jaga, nah menulah bahasanya. Mau ke sogul, milih sogul ke sogul. Auli aridin, atau adanya keperluan, ya, maksud muharramin, yang haram. Ini itikaf tapi mau keluar masjid, mau kerjakan yang haram. Nah, ini memang kemungkinan, ya. Potensi keburukan itu pasti ada. Kasarikotin, seperti mencuri. Au ghairi maksudin, atau ghairi maksud, ya. Katanazuhin, seperti tanazzuh, ya, jalan-jalan mencari hiburan. Au munafid lil i'tikaf, atau dia mau menafikan i'tikaf. Kajimai zaujatiha, boleh lalu coy. Fala yasihu syartuhu, ini tidak sah syarat. Bal wala yan akidu aslan, bahkan itu tidak dianggap, tidak masuk dalam kriteria untuk menjadi syarat. Ini memang bab i'tikaf ini ternyata banyak sekali pembahasan yang mungkin jarang sekali kita bahas, ya. Karena jarang kita niat i'tikaf, jarang ke masjid, ya. Apalagi sekarang, kalau dulu orang yang rajin ke masjid disebut orang yang soleh atau orang yang soleh. Nah, sekarang terlalu rajin ke masjid salah, ya. Karena ada COVID ini, karena ada wabah. Nah, ini maklum. Dan tentu musibah yang melanda kita, ini adalah ujian sebagai bentuk kita semakin percaya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya. Tentu dengan adanya penutupan masjid, ada penutupan atau pengurangan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, sedangkan di tempat-tempat perkumpulan yang lain masih tetap banyak, masih ada. Nah, ini yang terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sebagian mereka menganggap bahwa pemerintahan ini salah. Ini kok menutup masjid saja, sedangkan tempat yang lain tidak ditutup. Jadi kalau kita lihat pemerintah yang dalam hal ini bupati atau pejabat-pejabat, terus TNI, polisi, termasuk di situ orang-orang yang berada di lingkup Majelis Ulama Indonesia, ya, yang di Lombok Barat atau kabupaten, itu sudah menyepakati untuk menetapkan supaya tidak ada perkumpulan, ya, baik itu yang sifatnya keagamaan, baik di masjid atau musola atau tempat-tempat yang lain, intinya kumpul, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tentu tanggapan ini sangat beraneka ragam dari masyarakat. Ada yang oke, kita ikuti ulama sebab di situ ada MUI di situ. Ada yang ekstrim lagi, kenapa kita ikuti? Ya, ini takut mati, kafir doang selepun, dajjal doang selepun. Ada juga yang seperti itu, ya. Dan kebanyakan para guru-guru kita mengikuti
apa yang memang menjadi kesepakatan dari pemerintah yang sudah dibahas dengan MUI. Nah, ketika di masjid tidak boleh sholat Jumat misalnya, atau tidak boleh sholat tarawih berjamaah di situ, atau nanti tidak boleh sholat id, tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Atau juga pada masa Rasulullah SAW sudah terjadi sebenarnya, ya. Jangankan terjadi wabah, ketika terjadi hujan lebat saja bisa menyebabkan itu tidak perlu atau tidak kita sholat Jumat di masjid, cukup diganti dengan sholat Zuhur. Padahal seandainya pun kita pergi ke masjid untuk sholat Jumat pada saat hujan lebat itu juga sebenarnya tidak memberikan mudarat yang lebih kepada kita, ya. Paling basah, ya seandainya pun basah ada payung, ya. Tetapi itulah keringanan dari agama kita, syariat, ya. Tidak memberatkan kepada umatnya. Nah, apalagi wabah ini, dari situlah kenapa para guru-guru kita menetapkan supaya tidak ada perkumpulan, termasuk pada sholat Jumat di masjid, ya. Nah, untuk mengurangi resiko, karena kalau sudah terjadi obatnya belum ditemukan, karena ada juga ustaz-ustaz yang belum menguasai tentang ilmu wabah ini sampai mengatakan ini obatnya sudah ditemukan. Padahal dokter yang ahlinya pun belum sampai menemukan obat. Ada yang mengatakan bawang ini dari mana sumbernya, ya. Terus saya jual telur ya. Saya jual terong Aceh seperti itu. Maka dengan belum ditemukan obat dan dampaknya sangat ganas, maka dari situlah pemerintah ini tegas untuk menutup, walaupun penutupannya itu sepihak lah kita anggap, dari masjid, tempat ibadah, karena memang tempat ibadah ini yang tepat untuk ditutup. Artinya kalau ditutup semua, ya, misalnya masjid ditutup, ya. Nah, dampaknya itu tidak ada dampaknya, paling hanya beberapa waktu tidak ada yang kumpul di masjid, tetapi tetap ibadah di rumah, ya. Berjamaah bersama keluarga. Nah, seandainya sekarang pasar ditutup, dampaknya itu akan berpengaruh kepada kehidupan, ya, ekonomi segala macam. Anggaplah sekarang ada pengusaha kanduk kelak, ya, yang jatahnya itu awetnya hanya 1 hari. Seandainya tidak ke pasar, ditutup pasar itu, maka akan rusak makanan itu. Nah, yang butuh apa dia mau beli? Tidak ada. Sehingga perputaran ekonomi itu jadi macet, sehingga kebutuhan tidak ada, makanan tidak ada. Nah, nanti akan muncul dampak-dampak yang lain, dampak-dampak negatif yang lain, pencurian, terus penjarahan dan lain sebagainya. Dan memang juga pemerintah dalam hal ini tidak mampu untuk mengganti, ya, kebutuhan masyarakat setiap harinya. Berbeda dengan negara-negara yang maju. Ada teman yang kuliah di Ummul Qura, mereka diisolasi di hotel bintang 5 1 bulan. Sampai teman itu bilang, jangankan 1 bulan, 2 bulan saja di sini tetap, saya tetap mau, ya. Kenapa? Karena memang rajanya itu kaya, disuruh tetap tinggal di rumah, tapi diberikan. Nah, kita disuruh tetap tinggal di rumah, serba salah, ya. Kenapa kalau tidak kita tetap di rumah, mau kerja apa? Uang dari mana? Ya. Makanya serba salah kita di sini. Mau kita ketatkan, dampaknya juga kepada ekonomi. Intinya sambil kita berusaha untuk mempraktekkan sunnah Rasul, ya. Makanya sunnah Rasul yang ada kita pelajari itu sekarang semua sudah mempraktekkan, ya. Termasuk orang-orang kafir, orang-orang Eropa, orang Barat itu, ya. Semua menutup mukanya sekarang, ya. Sehingga orang-orang yang bercadar
umat muslimah yang bercadar di negara Eropa itu sekarang mereka diacungi jempol. Kenapa? Karena mereka sebelum terjadi wabah ini mereka sudah menjaga dirinya, kesuciannya, kebersihannya, termasuk mereka menutup wajahnya. Nah sekarang semua orang tanpa disuruh mereka menutup mukanya dengan masker. Ya, inilah salah satu sunnah ataupun perintah-perintah dalam syariat agama kita. Nah, besok kita lanjutkan. Nah, ini bab puasa ya, selesai. Kita masuk ke bab haji dan umroh. Nah, kita usahakan hatam ini ya. Seandainya sudah hatam selesai, masih ada waktu tersisa, kita baca bab apalah besok ini ya. Ilahuna wallahu alam bisawab wa ilahil marji'un. Saya sholat sore. Ubi.